Halo masyarakat Indonesia, para pecinta Timnas Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas dunia sepak bola. Jadi secara sederhana, segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, mulai dari pemain, kemudian atribut-atribut, kemudian kekalahan, kemenangan, rekor, atau yang lain, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri, akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi pastikan kalian menonton video-video di channel ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini teman-teman, topik yang ingin saya ketengahkan adalah kabar mengejutkan yang datangnya dari Euro 2024. Di mana timnas Italia itu harus pulang lebih awal ya, setelah dipermalukan oleh Swiss pada babak 16 besar. Pertanyaannya adalah, benarkah ini generasi terburuk timnas Italia di konstelasi sepak bola dunia saat ini? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya timnas Italia itu tersingkir dari Euro 2024 setelah dipermalukan oleh Swiss pada babak 16 besar. Hasil minor ini itu membuat Italia menjadi juara bertahan ketiga di Piala Eropa yang harus kandas pada fase yang sama. Menjalani pertandingan di Olympia Stadion, Berlin, di babak 16 besar, timnas Italia ini mendapat perlawanan yang sengit dari Swiss. Timnas Italia itu mencatatkan 50,6% penguasaan bola berbanding 49,4% milik timnas Swiss. Selain daripada itu, timnas Italia juga hanya memperoleh satu peluang bagus dari 11 kesempatan. Adapun timnas Swiss itu melepaskan 16 tembakan yang 4 diantaranya mengarah ke gawang Italia. Nah, mendapat perlawanan yang sengit dari timnas Swiss, timnas Italia maksud saya, akhirnya takluk dengan skor 2-0. Kekalahan dari Swiss ini membuat timnas Italia gagal melenggang ke perempat final Euro 2024. Sekaligus juga tidak mampu mempertahankan trofi juara yang sudah mereka raih pada tahun 2020 lalu. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal video ini, kekalahan dari Swiss itu sekaligus membuat timnas Italia menjadi juara Piala Eropa ketiga yang harus kandas pada babak 16 besar. Sebelumnya, situasi serupa juga sudah dialami oleh timnas Spanyol dan timnas Portugal. Spanyol yang merupakan juara Euro 2012 itu harus pulang pada babak 16 besar Euro 2016 setelah dipecundangi Italia 2 gol tanpa balas. Adapun Portugal yang meraih titel juara pada edisi 2016 itu juga harus keok dari Belgia pada babak yang sama di Euro tahun 2020. Donnarumma mengakui bahwa memang timnya tampil mengecewakan. Timnya tidak memiliki keinginan untuk bereaksi atas serangan-serangan Swiss. Untuk membantu satu sama lain itu nggak ada. Bisa dibilang, bertanding di babak 16 besar Euro 2024, Italia benar-benar kekurangan segalanya. Italia kalah di berbagai sisi. Bahkan media-media ternama Italia mengamuk dan mengecam keras kegagalan timnas Italia di Euro kali ini. Mereka menyebut kekalahan ini itu sebagai bencana nasional dan bisa dibilang masa depan timnas Italia berada dalam kondisi yang gelap gulita. Sebenarnya teman-teman, penampilan Italia di Euro 2024 ini memang sudah kurang meyakinkan sejak fase grup. Kalau teman-teman menonton ya, boleh dibilang Italia tampil tersiok-siok bahkan untuk sekadar lolos dari fase grup. Padahal sebagai juara bertahan, saya kira tidak seharusnya timnas Italia tampil kurang meyakinkan, tampil loyo, tidak seharusnya. Pelatih Italia, Spalletti, mengaku bertanggung jawab atas kekalahan Italia dari Swiss yang sekaligus membuat tim Italia pulang lebih cepat dari gelaran Euro.
Menurut Spalletti, kekalahan Italia atau secara umum kegagalan mereka di Euro 2024 itu tidak terlepas dari waktu persiapan Italia yang memang sangat terbatas. Karena Spalletti itu kan baru ditunjuk pada 18 Agustus 2023, yaitu di tengah-tengah kualifikasi Euro 2024. Sebelum berangkat ke Jerman, Italia memang telah melakukan uji coba, tapi Spalletti hanya memimpin Italia dalam 10 laga. Ini bisa saja sebagai sebuah alasan atas kegagalan Italia. Tetapi faktanya memang Italia tidak cukup kuat untuk bersaing di Euro 2024. Menurut saya, selain karena waktu pembentukan tim yang terbatas sebagaimana yang disampaikan oleh Spalletti, Italia juga punya masalah utama yang lain, yaitu bahwa timnas Italia ini sudah kekurangan kualitas untuk bersaing di pentas dunia. Sebelum Euro 2024, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, itu pernah mengatakan bahwa pemain Italia saat ini itu tidak memiliki talenta kelas atas dan butuh waktu untuk bersaing. Ancelotti mengaku tidak melihat adanya pemain berkualitas di timnas Italia kecuali Donnarumma saat ini. Selain Donnarumma yang disebutkan oleh Ancelotti, timnas Italia memang belum memiliki kembali pemain-pemain sekelas misalnya Pirlo, Totti, Del Piero, belum. Ketiadaan pemain-pemain muda yang punya talenta seperti Pirlo, Totti, atau Del Piero itu telah membuat timnas Italia berada dalam era kegelapan. Butuh waktu yang lama bagi Italia untuk kemudian bisa ikut bersaing dan memperebutkan gelar di kancah internasional. Sebenarnya tanda-tanda gelapnya era timnas Italia ini seharusnya bisa kita lihat sejak awal sejak lama, yaitu ketika mula-mula Italia tidak lolos di Piala Dunia 2022 di Qatar. Yang kedua, meskipun bergelar sebagai juara Eropa, Italia nyatanya mampu dengan mudah dikalahkan oleh Argentina di finalissima dengan skor 3-0. Dan yang terbaru adalah kenyataan di mana Italia harus tersingkir dari Euro 2024 setelah dihajar habis-habisan oleh Swiss. Saya tidak memandang remeh kualitas timnas Italia, tapi inilah faktanya. Italia sudah seperti timnas jompo yang butuh peremajaan. Italia butuh pemain-pemain muda yang bertalenta, yang mungkin saja punya DNA pemain-pemain seperti Totti, kemudian Andrea Pirlo, atau Del Piero, sangat butuh. Saya kira benar jika kemudian muncul hipotesa atau hipotesis bahwa Italia hari ini adalah generasi terburuk yang pernah dimiliki oleh Italia. Kondisi ini itu akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa nanti di masa depan timnas Italia akan bangkit kembali untuk kemudian bersaing memperebutkan gelar juara di pentas dunia. Memang roda terus berputar. Mereka yang berhasil berada di atas adalah mereka yang selalu beradaptasi pada perubahan. Menyiapkan peremajaan pemain karena usia emas seorang pemain sepak bola itu tidaklah cukup panjang. Itulah kenapa ke depan Italia perlu melakukan peremajaan, membina pemain-pemain muda untuk menjadi pemain-pemain bertalenta yang bisa membawa kembali kebanggaan dan kehormatan bagi timnas Italia di kancah dunia. Kekalahan atau kegagalan Italia di Euro 2024 itu harus diterima sebagai sebuah bagian dari proses untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Sebuah timnas sekelas Italia itu mungkin bisa berada di tempat teratas dalam beberapa waktu. Tapi bukan tidak mungkin mereka juga akan ada di bawah dalam beberapa waktu yang lain. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini tentang timnas Italia yang akhirnya gugur, tersingkir dari pentas Euro 2024. Saya kira itu, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.